KBTK Pahoa, the first green ship net zero healthy ready in Indonesia, membuktikan kualitas pendidikan yang terbaik melalui konsep sustainability development. Kepedulian ATW Solar terhadap kualitas sumber daya manusia sedari dini agar mampu menciptakan generasi yang berkualitas. Mewujudkan pemasangan solar panel di lingkungan sekolah dengan mengkombinasikan green building dan green energy. KBTK Pahoa berhasil menghasilkan energi secara mandiri dengan tambahan pasokan energi terbarukan sebanyak 30%. Sentuhan teknologi ini merupakan kepedulian KBTK Pahoa untuk dapat berkontribusi dalam menurunkan emisi karbon. Menerapkan konsep green building dengan memanfaatkan pencahayaan alami, lingkungan sekolah yang asri, dan kebutuhan oksigen yang terpenuhi. Sekolah ini menciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang siswa yang sehat secara jasmani dan rohani. Berani bergerak dimulai dari sini. Bantu selamatkan generasi mendatang dari kesengsaraan energi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofi Femina Limarta selaku Kepala Sekolah KBTK Pahoa. Sekolah Terpadu Pahoa berdiri kembali pada tahun 2008 setelah ditutup pada tahun 1966. Dikarenakan jumlah siswa yang meningkat dengan signifikan sejak tahun 2008 hingga 2011, maka dibangunlah gedung TK ini yang berkonsepkan green building. Dan pada bulan Juli 2012, secara resmi siswa-siswi KBTK bersekolah di gedung ini. Para pengurus yayasan merancang konsep green building bertujuan agar 1. Sekolah dapat menularkan rasa cinta anak-anak kepada alam dan tanah air Indonesia. 2. Sekolah dapat mewadahi kegiatan anak untuk berinteraksi dengan alam. Yang ketiga, sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa, sehingga semua ruang kelas berada di lantai 1. Memudahkan siswa bergerak untuk keluar dan masuk ruangan, dan memudahkan juga proses saat evakuasi bencana. Yang keempat, 300-an pohon yang berada di sekolah mampu menyuplai oksigen yang cukup bagi 1.000 warga sekolah. Dengan demikian, desain gedung dan fasilitas pun sudah dipikirkan dengan matang sejalan dengan kurikulum pembelajaran di sekolah. Salah satunya adalah belajar bersama alam. Siswa diajak untuk menanam dan memanen hasil berkebunnya. Siswa juga banyak melakukan kegiatan di luar kelas untuk mendukung proses tumbuh kembang mereka menjadi pribadi yang sehat secara jasmani dan rohani. Tujuan awal gedung ini didirikan yaitu untuk mengenalkan ke siswa rasa untuk cinta alam. Kepedulian kami dengan tumbuh kembang siswa yang sehat semenjak dini merupakan tanggung jawab moral kami dalam mempertimbangkan kebutuhan hidup generasi mendatang melalui melestarikan alam lingkungan terdekat. Dengan demikian, keberadaan TK Pahoa sebagai lembaga pendidikan, konsep sustainability development juga menjadi edukasi yang sangat baik bagi siswa dan orang tuanya dalam hal menjaga kelestarian alam dan bumi. Dengan adanya pemasangan solar panel oleh ATW yang berkolaborasi dengan Green Building Council Indonesia pada bangunan TK Pahoa, maka kami turut berkontribusi dalam mengurangi karbon dioksida yang dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan tentu saja berkontribusi besar terhadap perubahan iklim serta menyelamatkan generasi mendatang. Jika kita selaraskan konsep TK Pahoa dengan green energy atau panel surya, tentunya hal ini sangat berkaitan sekali, di mana saat ini TK Pahoa ditunjuk menjadi pilot project net zero ready dari Green Building Council Indonesia. Dan saat ini sedang menunggu sertifikasi, di mana salah satu poin pendukung sebagai penentu pencapaian sertifikasi tersebut adalah penggunaan renewable energy melalui panel surya. Sehingga terlihat sekali kesamaan konsep TK Pahoa dengan green building-nya, pencahayaan alami, ruang kelas tanpa AC, dan suplai oksigen yang sangat lebih dari cukup. ATW menawarkan green energy melalui solar panelnya untuk menghemat listrik, sehingga hal ini selaras dengan konsep sekolah yang sangat memperhatikan keramahan lingkungan. Beberapa benefit yang TK Pahoa dapatkan melalui pemasangan solar panel ini yaitu 1.
semakin memantapkan bangunan TK Pahwa ini dengan konsep didirikannya yaitu Sustainable Development tadi. 2. Tentunya dapat semakin menghemat energi listrik yang terpakai di dalam sekolah. Dan yang ketiga, saat ini sangat terlihat sekali efek dari penghematannya. Dengan daya solar panel 12.000 kWp, dapat menghemat dari total kebutuhan daya listrik terpasang di TK Pahwa. Kami dari TK Pahwa mengajak kalian semua untuk semakin menyadari bahwa bumi ini membutuhkan hati, niat, dan tangan dari kita semua sebagai penghuninya untuk menjaga dan merawat bumi ini. Mari kita bersama-sama menghemat energi dalam bentuk apapun, sehingga generasi muda masa kini dapat terus menikmati indahnya dunia hingga ke anak cucu kita nanti. Kalau bukan dimulai dari kita, lalu siapa lagi? Yuk, kalian bisa! ATW Solar adalah perusahaan terintegrasi yang bergerak di bidang energi terbarukan, khususnya energi surya. Sejalan dengan hal ini, ATW memiliki visi bahwa semua pihak bisa menerapkan energy independence melalui penggunaan solar panel. Harapannya, dengan potensi energi surya yang berlimpah di Indonesia, semua pihak dapat menggunakan renewable energy atau energi bersih karena bisa memproduksi energi secara mandiri melalui panel surya serta menjaga keramahan lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Kepedulian ATW terhadap generasi mendatang mendasari pemilihan TK Pahwa sebagai lokasi CSR. Karena ATW peduli dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, selain itu, konsep green building yang diterapkan TK Pahwa selaras dengan kepedulian ATW terhadap green energy. Dengan program yang dirancang oleh TK Pahwa, ATW mendukung konsep ini dengan pemasangan panel surya. Penggunaan panel surya bertujuan sebagai penerapan green energy di lingkungan sekolah, sehingga sekolah dapat memproduksi listrik secara mandiri dan dapat menggunakan listrik yang lebih ramah lingkungan. Jadi, sekolah tidak hanya berkelanjutan dari sisi pendidikan maupun fasilitas saja, namun juga menerapkan penggunaan energi terbarukan. Sistem pemasangan panel surya yang digunakan untuk kebutuhan listrik di TK Pahwa ini menggunakan sistem on-grid, di mana sistem energi surya ini langsung terintegrasi dengan jaringan PLN, sehingga bisa langsung digunakan untuk kebutuhan listrik sekolah. Kami menggunakan 12 kW peak panel surya dengan menggunakan produk bermerek REC, sebuah pabrikan panel surya dari Eropa yaitu Norwegia. Selain itu, kami juga menggunakan string inverter bermerek Huawei yang berlokasi di Tiongkok. ATW Solar, REC, dan Huawei mempunyai visi yang sama dalam memikirkan masa depan untuk generasi mendatang, sehingga dapat mencetak generasi yang berkualitas dengan memberikan edukasi melalui penggunaan energi terbarukan di sekolah dan memanfaatkan sumber daya alam khususnya matahari di Indonesia. Saya Iwan Prianto, saya Ketua Umum Green Building Council Indonesia. Green Council Indonesia adalah lembaga independen nirlaba bergerak di sektor bangunan hijau, green building. Tugas kami adalah mentransformasi pasar agar lebih pelaku industri ya. Bangunan baru, ada bangunan existing, bangunan yang ada untuk rumah, ada juga untuk interior space, ya, ada itu. Ya, jadi TK Pahwa per hari ini 2 Desember, saya baru saja menandatangani sertifikat rating Green Ship Net Zero Healthy Ready. Ya. Apa arti kata ready di sini? Artinya konsumsi energi dari TK Pahwa itu 10% sudah bisa dipenuhi dari renewable energy, dari energi terbarukan. Dalam hal ini dari solar panel. Harapan saya adalah terbentuknya satu ekosistem yang sangat lengkap ya, dan saling berkolaborasi secara kondusif menuju ke net zero. Artinya apa? Di situ seperti saya sampaikan tadi, dari upaya bangunan sendiri untuk menurunkan konsumsi energi dan melakukan energi efisiensi dengan sangat baik. Kemudian dari sektor energi juga menghasilkan suatu model-model kepemilikan atau penggunaan renewable energy, khususnya di Indonesia. Dalam konteks Indonesia tentu adalah solar panel, itu menjadi salah satu pilihan yang paling masuk akal karena kita sangat kaya dengan matahari ya. Di samping mungkin energi-energi yang lain, tapi saya menyebutkan hal itu yang paling mudah untuk konteks, terutama untuk perumahan, karena perumahan adalah sektor paling besar.
Harapan GBC sangat jelas dalam hal bangunan ya secara umum, khususnya terutama mengenai kondisi net zero. Karena World Green Building Council sudah menyatakan standar dunia pencapaian bangunan terkait dengan net zero adalah tahun 2030 seluruh bangunan baru harus dalam kondisi net zero.